Anda masih di News Sore. Pemirsa, Polres Luwu Timur menghentikan kasus dugaan pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandungnya. Kasus yang terjadi sejak awal Oktober 2019 kembali mencuat setelah viral di media sosial. Oktober 2019, seorang ibu mendatangi Polres Luwu Timur untuk melaporkan dugaan pemerkosaan ketiga anaknya oleh ayah kandungnya sendiri. Pelapor RA membawa sejumlah bukti berupa foto, video, serta diagnosis awal pemeriksaan puskesmas yang menunjukkan adanya kerusakan alat kelamin akibat pemerkosaan. RA melaporkan mantan suaminya, SA, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Luwu Timur, karena diduga memerkosa 3 anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun. Namun upaya RA mencari keadilan pupus di tangan polisi. Polisi melakukan penyidikan ulang hingga melakukan visum kedua yang menyatakan tidak ditemukan trauma kekerasan seksual pada tubuh korban dan mengabaikan bukti awal yang dibawa pelapor. Hingga akhirnya polisi menghentikan kasus ini. Terduga pelaku juga masih bebas. Salah satu alasan penghentian kasus ini oleh polisi juga disebut karena kondisi kesehatan mental pelapor. Kasus ini kembali mencuat ke publik 2 tahun kemudian setelah kisah RA viral di media sosial. Lembaga Bantuan Hukum Makassar menyurati Mabes Polri terkait kasus pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandungnya. LBH Makassar meminta kasus yang telah dibekukan Polda Sulsel dibuka kembali. Ibu para anak itu melaporkan ke P2 TP2A Luwu Timur pertama, tapi tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya, malah dipertemukan dengan pelaku. Nah, dari situ prosesnya juga ibunya mencari bantuan sendiri, mengurus sendiri tanpa bantuan hukum, sampai kasusnya dihentikan pada 19 Desember 2000, bahwa 2 visum menyatakan tidak ada kelainan. Tetapi fakta-fakta yang kami temukan, para anak mengeluhkan sakit, kemudian juga sudah dirawat di dokter. Selama keluhan itu berlangsung, itu dilakukan perawatan dokter. Dan hasil laporan psikolog anak di Makassar itu menyatakan bahwa terjadi kekerasan seksual terhadap para anak. Keterangan ketiga anak ini konsisten sama semua, dan bahkan pelakunya lebih dari 1 orang. Mabes Polri kini membuka peluang penyelidikan kasus ini kembali dibuka setelah viral di media sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Jusvin, iNews melaporkan. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Zulpan, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Selamat sore, Pak Zulpan. Ya, selamat sore, Mas Davi. Baik, Pak Zulpan, pertama saya ingin konfirmasi bagaimana status kasus ini sekarang, Pak? Ya, baik ya. Bisa saya sampaikan kepada seluruh pemirsa terkait dengan viralnya kasus ini. Tentunya perlu saya sampaikan bahwa ini kasus terjadi 2 tahun yang lalu, ya. Memang benar pada tanggal 9 Oktober tahun 2019, ibu korban yang berinisial RA ini melaporkan kepada Polres Luwu Timur adanya tindak pidana pencabulan, ya, perlu saya klarifikasi, bukan pemerkosaan, pencabulan kepada ketiga anaknya yang berusia, yang pertama 7 tahun, ya, kemudian yang kedua 5 tahun, yang ketiga 3 tahun. Ini usia pada tahun 2019, ya, pada saat ibu korban membuat laporan. Nah, dengan laporan pencabulan yang dilakukan oleh suaminya, nah kemudian Polres Luwu Timur langsung melakukan pemeriksaan, baik kepada pelapor, kemudian ketiga anak yang meminta keterangan. Nah, kemudian kita tentunya memerlukan keterangan alat bukti yang lebih lengkap dalam rangka menentukan tersangka ataupun menaikkan kasus ini ke proses penyidikan, ya. Nah, oleh sebab itu diperlukanlah visum et repertum. Nah, kita sudah melakukan visum 2 kali. Yang pertama adalah di Posyandu Malili di Kabupaten Luwu Timur, ya. Hasil visum ini secara garis besar saya bisa sampaikan bahwa
itu tidak ditemukan adanya kekerasan seksual, tidak ada luka-luka pada alat kelamin ketiga anaknya, tidak ada lecet dan sebagainya. Tentunya hasil visum ini adalah di atas sumpah jabatan daripada pembuat visum. Kemudian karena ini juga kurang membuat kurang membuat nyaman hasil visum ini daripada ibu korban, dilakukan visum kedua yaitu pada tanggal 11 November 2019 di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar. Hasil visum kedua pun secara garis besar yang merupakan kesimpulan dan rekomendasi daripada dokter yang menangani atau melakukan visum tertuang dalam berita acara kita dalam hasil yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara adalah tidak ditemukan adanya luka pada alat kelamin ketiga anaknya, tidak ada lecet dan juga tidak ada tanda kekerasan seksual. Nah, sehingga dengan tidak adanya hasil visum yang mendukung terkait dengan adanya pencabulan, nah oleh sebab itu penyidik sudah melakukan gelar perkara pada saat itu, yaitu pada tanggal 5 Desember 2019 di Luhut Timur ya. Nah, di situ sudah diambil kesimpulan bahwa penyidik menghentikan penyelidikan kasus ini. Jadi kasus ini masih tahap penyelidikan karena tidak kuatnya cukup bukti yang mendukung adanya pencabulan. Nah, kemudian kasus ini juga sudah pernah dilakukan gelar perkara khusus di Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Oktober 2020. Yang di mana hasil dari gelar perkara khusus di Polda ini juga rekomendasinya adalah untuk menghentikan penyelidikannya karena tidak kuatnya bukti yang mendukung adanya pencabulan. Kemudian melengkapi administrasi terkait dengan penghentian penyelidikan oleh Polres Luhut Timur, begitu ya. Jadi kurangnya alat bukti yang menyebabkan kasus ini dihentikan. Kemudian apakah ada kemungkinan untuk melanjutkan kasus ini kembali, Pak? Dan jika memang dimungkinkan untuk melakukan itu, apa saja yang dibutuhkan, Pak? Ya, tentunya kita mengajak kerjasama daripada pihak korban, terutama ibu korban, apabila ada bukti-bukti baru atau istilahnya novum ya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita terbuka untuk membuka kembali kasus ini. Ya, kita terbuka ya, tetapi kan dari pihak korban ini belum pernah menyampaikan kepada Polres Luhut Timur maupun Polda Sulsel ya terkait dengan adanya temuan-temuan baru yang mungkin yang ramai di media sosial. Ya, kami selalu terbuka apabila ada temuan baru. Kita akan lakukan nanti pemeriksaan ulang. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa pencabulan ini adalah bisa diketahui apabila hasil visumnya mendukung. Ya, kejadian 2019. Nah, kita pada saat itu langsung kita lakukan visum. Ya, apabila ingin dibuka sekarang, tentunya pihak pelapor ini korban ya harus memiliki bukti-bukti yang kuat ya untuk kasus ini bisa dinaikkan ke proses penyidikan. Karena berdasarkan undang-undang yang ada yaitu pasal 184 KUHP atau KUHAP ya, perlu saya sampaikan bahwa ini minimal 2 alat bukti untuk menjadikan seorang tersangka. Nah, kita harus memerlukan alat bukti ini ya, itu yang menjadi kendala. Baik. Jadi hasil visum merupakan salah satu alat bukti yang memang dibutuhkan sekali khususnya untuk mendukung laporan ini. Baik, terima kasih Kombes Pol Zulpan, Kadif Humas Polda Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.